Tapi saya lihat itu di Aceh atau di Bali itu tidak sampai bahaya sebesar bahaya seperti di Papua, seperti di Manokwari. Itu orang akan berpikir kalau menginjili di Aceh itu mungkin ada masalah, mungkin dipukul atau apa saja. Tapi kalau di Manokwari bisa ke pasar, bisa dengan terbuka, bisa menginjili dan nggak ada orang pukul. So itu kebahayaan itu bukan secara fisik, tapi secara rohani. Karena banyak orang di Manokwari berpikir mereka adalah orang Kristen. Banyak orang di sini berpikir 100% saya seorang Kristen. Dan banyak akan berpikir dari kecil, dari lahir saya seorang Kristen. Ini bahaya. Ini memang bahaya. Karena Yesus berkata kita tidak bisa lahir sebagai seorang Kristen. Tapi kita harus lahir kembali. So hari ini kita mau tes diri. Kita mau ujian diri sendiri. Kita mulai di 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. So, pagi ini kita harus jujur dengan diri. Kita akan lihat beberapa ayat dari firman Tuhan. Dan biar itu menguji hati kita. Supaya kita bisa lihat kita sungguh-sungguh orang Kristen atau hanya Kristen Papua. Hanya Kristen Manokwari. Hanya Kristen KTP kulit saja. Atau kita Kristen sejati. Sudah kenal Tuhan dan jalan bersama Tuhan. So ada banyak orang akan berpikir. Karena mereka lahir di agama Kristen. Mereka sudah ada keselamatan. Mereka sudah kenal Tuhan. Karena mereka lahir sebagai orang Kristen. Karena agama mereka, dari kecil mereka percaya Alkitab. Dari kecil mereka percaya Yesus mati di salib untuk mereka. Dari kecil mereka percaya Dia adalah Tuhan. Tapi Yesus berkata di Matius 7 ayat 21, banyak orang, tidak sedikit orang, tapi banyak orang akan datang kepada Dia hari kiamat dan berseru kepada Dia, Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak akan masuk surga. Walaupun mereka percaya Yesus adalah Tuhan, mereka tidak akan masuk surga. Mereka bukan orang Buddha, mereka bukan orang Islam yang berseru kepada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan. Itu orang Kristen, orang percaya agama Kristen. Tapi Yesus berkata karena mereka tidak lakukan kehendak Allah Bapa, mereka tidak akan masuk kerajaan surga. So kita harus ada takut di dalam hati kita. Itu paling dasar di firman Tuhan, bukan itu kasih Allah, tapi itu kekudusan Allah. Kita harus dasarkan di atas takut kepada Tuhan. Itu permulaan, itu hikmat. Takut pada Tuhan. Dan banyak orang akan berpikir, oh saya seorang Kristen walaupun saya masih hidup di dalam dosa, tapi saya sedih karena dosa saya. Itu sama seperti saya sering khotbah di jalan-jalan di Manado. Dan Manado ada banyak preman. Dan semua preman, kalau mereka nyanyi lagu, mereka nyanyi tentang Yesus Kristus. Dan kadang-kadang mereka juga bisa nangis karena Yesus baik pada mereka. Tapi mereka masih hidup di dalam dosa. Tapi mereka berpikir karena Yesus mati untuk mereka dan mereka sedih tentang dosa mereka, mereka adalah Kristen sejati. Tapi bukan. Rasa sedih karena dosamu tapi tidak bertobat dari dosamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Kita harus, banyak orang di sini itu remaja, itu lumayan di sini, itu tidak banyak tua di sini, itu banyak remaja, banyak pemuda di sini. Dan itu banyak pemuda di sini mungkin akan ke neraka karena HP mereka. Karena mereka
pulang dan sendiri, itu laki-laki akan lihat porno dan hal yang jahat di HP mereka. Dan itu cewek akan, karena mereka ada pacar yang minta foto-foto dari mereka, mereka akan buat foto untuk mereka, untuk pacar mereka. Tapi mereka sedih, mereka rasa, oh ya saya malu karena saya lakukan seperti itu. Ya saya sedih karena saya setiap hari lihat porno. Saya sedih, Tuhan mengampuni saya. Dia tidak akan mengampunimu. Minta dia setiap hari mengampuni dosa saya, tapi masih hidup di dalam dosa, dia tidak peduli dengan doamu. Karena di Alkitab itu berkata dia tidak dengar doa dari orang fasik, orang berontak sama dia. Tapi kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan tunduk kepada dia dan berseru kepada dia, menolong saya, mengampuni saya, kasih saya satu hati yang baru, kasih saya hikmat supaya saya tidak terus-menerus di dalam dosa. Dia akan dengar doa itu. Dan dia akan mengampuni dan dia akan kasih kuasa dan hikmat supaya bisa hidup di dalam dia dan tidak hidup di dalam dosa. Ini beda sekali. Mengampuni saya, tapi rencana masih hidup di dalam dosa. Dengan mengampuni saya dan kasih saya hikmat dan kuasa supaya saya bisa jalan di hidupmu, itu beda sekali. So ada banyak orang karena merasa sedih, mereka berpikir tentang dosa mereka berpikir, mereka orang Kristen. Juga ada orang yang berpikir, saya seorang Kristen pasti karena pernah saya di gereja yang tidak percaya tentang itu Roh Kudus dan itu karunia roh. Tapi saya sudah dibaptis, sudah dapat Roh Kudus dan sudah berbahasa roh. Saya pasti seorang Kristen. Kalau saya ada Roh Kudus karena berbahasa roh kan. Tapi Yesus berkata di Matius 7. Ayat 22 sampai 23. Banyak orang akan datang hari kiamat itu. Dan mereka akan berkata, kita sudah bernubuat, kita sudah buat mujizat, kita sudah mengusir setan di dalam namamu. Tapi dia akan mengusir mereka ke neraka karena mereka tidak hidup di dalam kehendaknya. Karena mereka tidak taat kepada dia. Jangan menipu diri dengan karunia roh. Karunia roh tidak untuk keselamatanmu. Itu tidak satu tanda Anda sudah diselamat. Itu untuk membangun orang lain. Itu dikasih kepada kita supaya kita bisa membangun orang lain di dalam gereja. Tapi ini tidak maksudnya pasti kita di dalam Yesus Kristus. Ini artinya Tuhan mengasihi jemaatnya. Dan dia juga kasih orang yang jahat satu hal yang bisa membantu orang lain. Jangan berpikir itu satu tanda dengan keselamatanmu. Dan ada orang akan berpikir, oh ya itu, tapi saya itu kemarin atau 2 hari kemarin kita ke pasar. Dan setelah sudah memberita Injil, orang datang untuk didoakan dan saya selalu akan tanya mereka, mungkin mereka mau didoakan untuk sakit atau apa saja. Sebelum saya berdoa, saya akan tanya, tapi sudah bertobat atau belum? Sudah bertobat atau belum? Dan ada 2 orang perempuan jawab seperti ini, saya orang gembala, saya orang pendeta. Saya berkata, saya tidak tanya pendeta, gembala, atau apa saja. Saya tanya sudah bertobat atau belum. Ini satu hal yang beda sekali. Ada banyak pendeta di Manokwari yang akan ke neraka. Ada banyak. Karena mereka masih hidup di dalam dosa. Mereka masih berontak sama Tuhan. Walaupun mereka bisa berdiri dan mereka bisa mengkhotbah, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Mereka masih di dalam dosa mereka. So, walaupun kita sudah melayani, sudah sungguh-sungguh, sudah berbahasa roh, sudah ada karunia roh, tidak maksudnya kita beres sama Tuhan. Mungkin orang sekarang, ini berat, kenapa ini bule, ini galak bicara seperti ini. Kita harus sukacita hari ini, semangat Jo.
Tapi bagaimana bisa semangat, bagaimana bisa sukacita kalau kita masih di dalam dosa dan masih di bawah murka Allah? Kita harus jelas dulu. Harus jelas dengan Tuhan dulu. So, kita harus ujilah diri sendiri. Kita lihat karena ada dua fakta. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ada dua fakta harus jelas sekali di pikiran kita. Itu lihat di 1 Yohanes pasal 3. Ayat 9 dan 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. So ini dari Alkitab. Saya pakai itu terjemahan baru tapi edisi 2. So mungkin sedikit beda tapi tidak beda besar. Oke. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tahu itu? Tahu ada anak-anak Allah dan anak-anak iblis? Tahu ya? Tahu kebanyakan orang di dunia ini adalah anak-anak iblis. Itu jelas kan? Kalian tahu atau tidak tahu itu? Atau hanya percaya Pancasila, semua orang anak Tuhan? Bukan. Ada anak-anak iblis dan anak-anak Tuhan. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya. Siapa tidak lakukan kebenaran. Siapa tidak taat kepada Yesus Kristus. Siapa yang memberontak sama dia dengan dosa. Dan setiap hari melawan Allah. Mereka bukan anak Allah tapi anak iblis. Siapa tinggal di dalam dosa adalah anak iblis. So, kamu adalah anak iblis atau anak Tuhan? Kita selalu mau berkata karena di dalam gereja saya anak Tuhan. Tidak pasti. Pasti ada anak iblis juga di sini. Itu ada. Bagaimana tidak mungkin? Itu ada. Karena mereka masih hidup sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri. Yesus berkata kepada Farisi, kalian anak iblis, tidak anak Tuhan. Karena lakukan keinginan diri sendiri dan keinginan jahat. Keinginan itu dari iblis. Tapi anak Tuhan mereka lakukan kehendak Tuhan. So itu kita harus mengenal tentang manusia. Mereka lahir di dalam dosa. Dan dosa adalah apa? Semua orang berpikir itu dosa. Ya kita semua pendosa. Kita pernah berdosa. Kita tidak sempurna. Kita semua ada kelemahan. Bukan. Kita semua dari kecil ada berontakan di dalam hati melawan Allah jadi musuhnya. Karena kita mau duduk di tahta. Kita mau jadi raja di atas hidup kita. Kita mau jadi Tuhan. Sama seperti iblis. Waktu iblis datang kepada Adam dan Hawa, dia berkata kalau makan ini akan jadi sama seperti Allah. Dan kita dari kecil melawan Allah dengan cari itu keinginan diri sendiri. Dan kita tidak hanya lemah atau tidak sempurna. Kita berontak sama Allah yang kudus. Kita berontak sama Allah yang baik. Yang kasih kita hidup, yang kasih semua untuk kita berontak sama dia dan pilih itu jalan diri sendiri. Ini dosa, ini jahat, itu bukan hanya kelemahan, itu karena lahir di dalam dosa kita tidak sempurna. Tidak, kalau kita berpikir begitu, kita sudah salah, kita sudah tidak mengerti. Kalau dosa hanya satu hal kecil, kenapa Yesus harus mati di salib? Itu mereka lemah saja, itu tidak sempurna, saya mengampuni saja. Enggak. Harus ada kutuk, harus mati. Yesus Kristus, anak Allah harus mati di salib
karena dosa kita. Ini satu hal yang besar. Itu tidak satu hal yang kecil. Kalau kita selalu berpikir kecil tentang dosa, kita juga berpikir kecil tentang kasih Allah. Karena kita berpikir, dia kasih kita karena dia tahu kita tidak sempurna. No, dia kasih musuhnya. Dia kasih musuhnya. So itu satu hal kita harus lihat jelas. Dosa adalah jahat. Tidak hanya tidak sempurna. Yang kedua kita harus lihat. Itu lihat di Nahum. Itu perjanjian lama. Tadi kita nyanyi banyak lagu tentang kebaikan Tuhan. Tapi kebaikan Tuhan satu masalah besar untuk kita. Kita selalu berpikir, kebaikan Tuhan. Oh, dia baik, dia baik, dia baik. Itu masalah besar karena kita jahat. Karena dari kecil kita musuh dengan hal yang baik. Dan karena dia adalah baik, maksudnya dia akan menghukum yang jahat. Tapi kita selalu berpikir, baik maksudnya saya lakukan apa saja, Allah akan mengasihi saya dan kasih saya hidup kekal. Itu salah. Kita harus lihat jelas. Ini lihat di Nahum pasal 1 ayat 2. Ini tentang Allah, Yahweh, Yesus Kristus. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawanannya. Dan pendendam pada musuh-musuhnya. Berapa orang di sini tulis ini di mobilmu? Atau ada satu di dinding di rumah, ada satu foto dengan ayat ini? Pasti nggak ada. Mungkin di rumah ada, Yesus baik, dia baik bagiku. Tapi ini tentang Allah juga. Allah penuh dengan amarah. Dia marah kepada musuhnya. Dia sudah siap untuk menghakimi musuhnya. Kita percaya ini tentang Allah? Kita percaya Allah dari Alkitab seperti ini? Atau mungkin kita percaya itu waktu di perjanjian lama dia seperti itu tapi sudah bertobat. Dia sekarang sudah baik bagiku. Atau dia masih sama, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu kelihatan di Mazmur 7. Mazmur 7. Karena ini susah untuk kita menerima. Karena kita selalu ada benteng di dalam pikiran kita. Dan berpikir itu maksudnya Allah baik, maksudnya dia selalu akan mengampuni saya walaupun saya lakukan apa saja. Itu salah. Itu 7, Mazmur 7, 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Pas waktu sekarang, Allah penuh dengan murka. Waktu dia lihat Manokwari dan dia lihat itu banyak dosa dan banyak fasikan, banyak itu munafik di dalam Manokwari, dia penuh dengan murka. Dan dia siap untuk menghakimi. Itu sekarang. Kita berpikir, Allah sekarang berpikir seperti itu. Ini susah untuk kita menerima. Karena kita sudah selalu tidak seimbang. Kita selalu fokus kepada hal-hal yang lembut. Hal-hal yang baik untuk pikiran dan kita bisa rasa enak dengan hal itu. Tapi kalau kita lihat Alkitab, kita akan lihat Allah kudus. Memang dia mengasihi musuhnya. Tapi dia juga marah dan penuh dengan murka terhadap musuhnya. Dia penuh dengan murka terhadap dosa. Maksudnya kalau kita lihat dan jalan di Manokwari dan satu orang pemabuk jalan, kita akan senyum. Ini orang ini selalu begitu. Tapi Allah marah. Dia penuh dengan murka dan rasa mau dendam.
Tapi kita bilang, oh itu lucu, dia jatuh lagi ini. Wah dia mabuk, begitu ya orangnya. Kita berpikir itu satu lucuan. Tapi Allah karena dia adil dan dia benar, dia marah. Ini di dalam Alkitab kalian juga atau hanya di Alkitab saya? Kita pernah baca itu seluruh Alkitab atau hanya baca itu Yohanes 3 ayat 16? Tapi kalau lihat Yohanes 3 ayat 16 juga berkata orang tidak percaya akan binasa. Dan kalau lihat 18 berkata siapa yang belum percaya kepada Yesus sudah dibawa murka Allah. Tapi kita fokus kepada dia mengasihi dunia. Tapi kita tidak fokus kepada akan binasa kalau tidak percaya. Dan sudah dibawa murkanya kalau tidak percaya. Karena itu kita ada seperti itu glasses. How do you say glasses? Kacamata yang salah. Hanya bisa lihat satu sisi dari sifat Allah. Tapi kita harus buka mata dan lihat Allah seperti apa. Dia Allah yang murka setiap saat. So, ini dasarnya. Kalau kita tidak mengerti ini, kita tidak takut kepada Tuhan. Yesus berkata, jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa lakukan apa saja lagi. Tapi takut kepada Dia yang bisa membunuh tubuhmu dan lempar tubuh dan jiwa ke neraka. Ya, takut pada Dia. Ini katakan Yesus Kristus. Dia berkata harus takut Allah karena dia akan menghakimi dosa. Dan dia akan menghakimi orang tinggal di dalam dosa. Ini Yesus Kristus berkata. Kalau kita percaya, dia harus percaya kataannya. Kita harus percaya dia bicara sesuai dengan itu sifat Allah. Harus takut kepada Allah. Kalau kita tidak tahu, ini Allah penuh dengan murka dan kita sudah berontak sama dia, kita tidak bisa jadi Kristen. Sebelum mengerti itu, orang tidak bisa menjadi Kristen. Karena seorang Kristen harus bertobat, harus percaya Yesus Kristus menyelamatkan mereka dari murka Allah. Tapi kalau mereka tidak percaya ada murka Allah, kalau mereka percaya dari kecil mereka selalu percaya Yesus, bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus? Karena mereka berpikir karena lahir di Manokwari mereka sudah bersama Yesus. Harus ada takut kepada Tuhan. So, bagaimana kalau Allah kudus dan kita pernah berdosa terhadap Dia, kita harus lakukan apa? Di Kisah Para Rasul 20 ayat 21, Paulus berkata dia kemana saja dia selalu akan bicara pertobatan pada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Harus bertobat dan percaya. So pagi ini waktu kita menguji diri sendiri dan lihat hati kita, saya mau tanya, kamu sudah bertobat atau belum? Sudah bertobat atau belum? Apa artinya bertobat? Kita bisa lihat satu orang di Lukas 8, itu pemuda yang kaya. Dia datang kepada Yesus dan dia tanya, saya harus lakukan apa untuk dapat hidup kekal? Dan Yesus jawab, lakukan firman-Nya, itu lakukan perintah Tuhan. Itu firman apa? Dan dia jawab itu mengasihi Allah dan mengasihi, dia berkata, perintah yang mana? Dan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan mencuri. Dia berkata harus menghormati mama dan bapa. Dan mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri. Dan anak itu pemuda itu jawab, ya saya sudah lakukan ini dari kecil. So orang ini sudah bertobat ya? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jawab, dia sudah bertobat? Belum. Dia lakukan hidup moral, dia baik kepada orang lain,
Dia lakukan banyak perintah, tapi dia belum bertobat dan dia binasa. Karena dia tanya, ini semua saya sudah lakukan, tapi apa yang saya masih kurang? Dan Yesus berkata, jual semua hartamu dan kasih kepada orang miskin dan mengikuti saya. Dan orang itu berpikir dan dia sedih. Dia sedih karena dia tidak mau meninggalkan hartanya untuk Yesus. Karena dia mengasihi uang lebih daripada dia mengasihi Yesus. Dia mengasihi itu orang lain sama seperti dia mengasihi diri sendiri. Tapi dia tidak mengasihi Allah. Karena dosa itu dulu terhadap Allah, tidak terhadap orang lain. Kalau orang bisa lakukan hal baik yang kepada orang lain, tapi mereka masih berontak sama Tuhan, mereka orang jahat dan pemberontak. Dia belum bertobat. Kenapa dia lakukan banyak hal yang baik? Menghormati orang tua, tidak mencuri, tidak membunuh, karena dia mau. Dia mau menghormati orang tua, jadi dia menghormati. Dia tidak mau membunuh orang, jadi dia tidak membunuh orang. Dia tidak mau mencuri, jadi dia tidak mencuri. Dia tidak mau membohong, jadi dia tidak membohong. Tapi dia juga tidak mau mengasihi Allah dengan segenap hati. Dia mau mengasihi diri sendiri dan dapat banyak harta di dunia ini. So, satu orang yang belum bertobat, mungkin mereka lakukan banyak hal yang baik. Mereka mungkin itu sebelumnya mereka lakukan buat narkoba, tapi sekarang sudah berhenti tidak narkoba lagi. Mungkin mereka pernah sering pukul istri, tapi sudah berhenti pukul istri. Tapi tidak maksudnya mereka sudah bertobat. Karena bertobat itu satu keputusan di dalam hati yang kita tidak akan jadi raja di hidup kita lagi. Kita tidak akan jadi Tuhan di kehidupan kita lagi, tapi kita harus tunduk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Belajar dari Dia bagaimana itu taat kepada perintahnya. Seseorang yang sudah belum bertobat selalu berpikir seperti ini, saya mau lakukan apa? Saya mau ke gereja atau tidak? Saya mau menikah dengan siapa? Saya mau kerja di mana? Saya mau bicara apa kepada orang ini? Saya mau apa? Saya mau apa? Tapi orang sudah bertobat tidak akan tanya lagi saya mau apa. Tapi selalu akan cari kehendak Tuhan dan selalu tanya Yesus Kristus mau apa? Yesus Kristus mau saya menikah dengan siapa? Yesus Kristus mau saya ke gereja atau tidak? Yesus Kristus mau saya membohong atau bicara dengan jujur? Yesus Kristus mau saya kerja di sini atau kerja di sana? Itu seorang bertobat sudah berubah pikiran mereka dari cari keinginan diri sendiri kepada cari kehendak Yesus Kristus di setiap bidang, setiap itu bagian hidup mereka. Kamu sudah bertobat? Mungkin sudah lakukan banyak hal yang baik, datang ke gereja. Tapi juga ada hal yang, ya saya tahu itu tidak baik, tapi mungkin tahun depan saya berubah. Tapi sampai sekarang saya ada alasan harus lakukan. Ya saya tahu lihat pornografi itu tidak baik, tapi saya lemah dan istri saya galak, so saya lihat. Saya tahu harus mengampuni suami saya, tapi saya membenci dia. Dan Allah tahu hati saya. Dia tahu dia sudah lakukan apa. Dia tahu saya ada hak untuk membenci dia. Mungkin tahun depan saya mengampuni, tapi belum siap. Ini seseorang yang belum bertobat. Seorang masih hidup di dalam dosa, masih berontak sama Tuhan, masih jadi anak iblis. Ikuti keinginan diri sendiri, tidak ikuti Yesus Kristus. Sudah bertobat belum? Pertobatan tidak maksudnya kita jadi sempurna, itu maksudnya kita jadi taat. Bisa jatuh, tapi tidak bisa tinggal di dalam dosa.
Kalau kita jatuh, kita bangun lagi dan cari cara keluar dari dosa dan keluar dari kegodaan. Kita akan cari accountabilitas, kasih tahu orang, saya lakukan ini, saya perlu bantu, berdoa untuk saya. Sering tanya, saya lihat itu lagi atau tidak? Setiap hari tanya saya. Orang bertobat akan cungkil mata kalau itu membiarkan mereka berdosa. Akan potong tangan kalau itu membiarkan mereka lakukan dosa. Karena mereka takut kepada Tuhan dan mereka tahu dia penuh dengan murka setiap hari. Dan dia akan lari dari murka Allah secara bertobat sungguh-sungguh. Kalau jatuh bangun dan terus-menerus bersama Tuhan. Tidak sempurna, tapi taat, serius. Tidak main dengan dosa, tapi berperang dengan dosa sendiri. Kamu sudah bertobat atau masih hanya itu Kristen Manokwari? Maksudnya kamu seorang Kristen ke surga atau se-Kristen ke neraka? Saya lumayan tajam supaya kita bisa mengerti karena saya bisa di Manado, saya bisa bicara untuk 1 jam jelas, lebih jelas dari ini, lebih jelas, lebih galak. Dan setelah itu saya bisa tanya mereka waktu mereka datang untuk didoakan, oh kapan menjadi Kristen? Dari lahir. Oh, saya sudah 1 jam bicara jelas, gak bisa jadi Kristen dari lahir, tapi mereka masih bicara karena itu benteng, itu kuat di dalam pikiran kita. Supaya kita berpikir kita orang Kristen karena kita dari Manokwari. Karena kita dari kecil di dalam gereja. Karena dari kecil percaya Alkitab. Tapi kita sudah lahir kembali atau belum? Kita sudah bertobat atau belum? Yang kedua, saya mau tanya, sudah percaya Yesus Kristus atau belum? Ini paling susah. Karena pasti setiap orang dengan tulus hati, kalau saya tanya, percaya Yesus Kristus atau tidak? Akan jawab dengan tulus hati. Semua orang hati, ya saya percaya. Tapi saya tanya ini, kapan percaya? Kapan balik dari tidak percaya kepada percaya? Kebanyakan orang di sini akan jawab, ya nggak ada waktu yang saya tidak percaya. Waktu saya anak kecil, sebelum saya sadar, orang tua saya kasih tahu kita orang Kristen. Kita percaya Alkitab. Dan saya percaya langsung. Ini bukan kepercayaan keselamatan. Ini bukan iman yang bisa menyelamatkan kita. Ini iman budaya saja. Ini hanya percaya kepada fakta. Fakta Alkitab itu firman Tuhan. Fakta Yesus mati, dia bangkit. Itu fakta. Kita percaya adalah Allah, ada anak Allah. Itu hanya fakta. Itu bukan iman pada Yesus Kristus. Itu hanya kepercayaan, itu hanya agama. So, sudah percaya atau belum? Saya tanya ini, supaya bisa mengerti tentang kepercayaan lebih jelas. Allah yang murka, Allah yang baik, maksudnya dia membenci dosa dan dia marah terhadap orang lakukan dosa. Dan kamu pasti sudah di hidupmu sudah lakukan tidak hanya 1 kali berdosa, tapi banyak kali berdosa terhadap Allah yang kudus dan Allah yang menciptakan neraka untuk pendosa. Dia marah setiap hari, setiap saat dia penuh dengan murka. Kamu bisa kasih dia apa supaya dia akan menerima Anda? Mungkin berkata, ya saya harus kasih hati saya kepada dia. Tapi Alkitab berkata hati kita penuh dengan dosa. Bagaimana bisa kasih hati penuh dengan dosa kepada Allah supaya dia tidak marah terhadap dosa kita? Tidak mungkin. Dia tahu hati kita, karena itu ada masalah.
Oke. Tidak hanya hati saya, tapi saya harus kasih kehidupan saya, seluruh hidup saya kepada dia. Hidup saya yang sudah dari kecil sampai sekarang lakukan dosa setiap hari, kasih kepada Allah yang kudus supaya dia tidak marah lagi kepada kita. Oh ya. Saya lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, tapi itu masa lalu, itu sejarahmu, itu masih penuh dengan dosa. Bagaimana itu sungguh-sungguh bisa cucikan dosamu? Ada Allah yang kudus dan kamu sudah lakukan banyak dosa di hadapan dia. Harus kasih dia apa supaya dia tidak akan menghakimi engkau, tapi dia akan menerima sebagai anaknya. Kita harus berpikir tentang ini. Kalau kita tidak sadar dia penuh dengan murka, kalau kita tidak sadar tentang dosa kita itu hitam sekali di hadapan dia dan jelek sekali di hadapan dia, kita akan berpikir, ya, saya percaya Yesus. Percaya Yesus apa artinya? Kamu dan saya hanya ada satu hal bisa kasih kepada Allah supaya dia berkenan kepada kita. Itu satu hal yang sempurna kita harus kasih. Itu apa? Itu korban Yesus Kristus, itu Yesus Kristus sendiri. Kita harus datang kepada Yesus Kristus dan percaya dia bisa menyelamatkan saya dari kemurkaan Allah. Dia mati dan dia sempurna. Dia lakukan semua kehendak Allah sampai dia mati dan dia berkenan. Allah berkenan kepada dia. Bagaimana kita bisa Yesus Kristus tidak lakukan dosa? Oh, dari Alkitab berkata, enggak. Ada satu bukti supaya kita bisa tahu Yesus Kristus selalu taat kepada Bapanya, tidak berdosa kepada Bapanya. Bagaimana tahu? Karena Allah membangkitkan dia dari kematian. Dia taat sampai mati disalib. Dan karena itu Allah membangkitkan dia dan kasih dia nama di atas segala nama. Allah puas dengan Yesus Kristus. Dia berkenan pada Yesus Kristus. Waktu dia lihat anaknya, dia senang sekali. Dia tidak penuh dengan murka terhadap anaknya. Dia penuh dengan kasih kepada anaknya, Yesus Kristus. Dan sekarang Yesus Kristus duduk di sebelah dia dan Allah selalu lihat dia dan senang. Dia lihat manusia dan dia marah. Tapi dia lihat Yesus Kristus dan dia senang. Dia puas dengan Yesus Kristus. Tapi kita puas? Kita puas dengan Yesus Kristus? Kita semua sebentar lagi akan meninggal atau lihat Yesus Kristus datang. Dan dia akan datang untuk menghakimi dunia ini. Dia akan datang untuk menghakimi dosa. Dan kita sudah buat banyak dosa. Orang percaya kepada Yesus Kristus, bisa lihat fakta-fakta itu jelas dan juga dengan bersukacita. Bisa lihat Allah adil, dia murka terhadap dosa. Saya pernah lakukan dosa, tapi saya puas Yesus Kristus cukup untuk cucikan dosa saya. Saya percaya dia sudah lakukan keselamatan dia. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia ada kuasa untuk mengampuni dosa saya. Dia ada kuasa untuk mengubah saya supaya saya bisa berjalan bersama dia. Saya puas dengan Yesus Kristus. Dan waktu hari kiamat datang, saya siap. Karena saya hebat? Enggak. Sebagai Kristen itu juga bisa jatuh. Saya sudah kenal Yesus Kristus 30 tahun. Dia setia setiap hari. Dan saya bisa berkata hampir setiap hari saya gagal. So bagaimana saya bisa berani di hari kiamat? Karena saya percaya dan puas dengan Yesus Kristus korban dia. Dia adalah sempurna, dia ada juru selamat saya. Saya datang kepada dia dan saya percaya dia cukup untuk cucikan dosa saya. Dia cukup, saya bisa sukacita di dalamnya. Tidak karena kebenaran saya diri sendiri, tapi karena dia
Karena Dia sempurna. Karena Dia ada kebenaran untuk saya. Saya percaya dan saya berpaut. Saya dekat dan bersandar kepada Dia. Saya percaya. Dan karena percaya ada sukacita. Karena percaya ada damai di dalam hati. Karena saya tidak lihat diri sendiri lagi, tapi saya lihat juru selamat saya. Yang sudah menang, sudah duduk di tata, sudah ada kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa saya. Kamu sudah percaya? Sudah ada sukacita dan damai di dalam hati? Tidak karena sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak karena sudah kasih hidup kepada Tuhan. Tidak karena sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi karena Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan Dia berkenan kepada Bapa. Kita percaya kepada Dia, tidak percaya kepada diri sendiri. Tidak percaya kepada bertobatan kita. Tidak percaya kepada itu sungguh-sungguh atau pelayanan kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang duduk di takhta kasih karunia. Yang menerima semua yang datang kepada Dia. Dan Dia tidak hanya kasih belas kasihan kepada mereka, tapi Dia juga kasih Roh Kudus. Tidak Roh Kudus hanya supaya bisa berbahasa roh. Roh Kudus supaya bisa hidup sesuai dengan firman-Nya. Roh Kudus supaya kita bisa hidup kudus di dalamnya. Dan kalau kita jatuh, kita bangun lagi dan ke takhta kasih karunia dan dapat belas kasihan dan dapat kuasa lagi untuk jalan terus-menerus bersama Tuhan. Itu perbedaan dengan orang Kristen dan bukan yang Kristen palsu. Adalah orang Kristen palsu setiap hari berdoa supaya bisa diampuni. Oh Tuhan, mengampuni dosa saya. Orang Kristen tidak berdoa seperti itu. Orang Kristen berdoa setiap hari, Tuhan mengampuni dosa saya dan kasih saya kuasa saya supaya saya tidak jalan di dalam dosa lagi. Kasih saya kuasa supaya saya bisa berkenan di hadapan-Mu. Supaya saya bisa mengalahkan dosa di hidupan saya. Itu seorang Kristen. Mereka tidak hanya mau diampuni, mereka mau diubah. Diubah oleh Roh Kudus, diubah oleh kuasa Tuhan. Supaya bisa jalan bersama Dia. So, saya mau tanya lagi. Kamu seorang Kristen? Sudah lahir kembali? Sudah jadi ciptaan baru melalui Roh Kudus? Sudah ada hati dan keinginan yang baru di dalam hati. Supaya tidak dapat hidup di dalam dosa. Tidak dapat karena hati tidak bisa senang di dalam dosa. Orang yang sudah lahir kembali ada benih Allah di dalam mereka. Dan mereka selalu berpikir tentang dosa mereka dan mereka membenci dosa mereka. Mereka berperang dengan dosa mereka. Karena Roh Kudus di dalam itu mengaruh mereka supaya mereka membenci dosa. Itu kerjaan Allah, itu keselamatan Allah. Itu keselamatan tidak hanya diampuni supaya bisa ke surga. Tapi itu diampuni supaya kita berrekonsiliasi dengan Allah. Menerima rohnya dan hidup di dalamnya sampai akhirnya. Tidak secara sempurna. Tapi setia dan tahan sampai akhirnya. Kamu seorang Kristen atau hanya Kristen KTP? Saya tidak marah kepada seorang di sini. Walaupun Allah marah kepada orang di sini. Tapi saya tidak lihat hati, saya tidak tahu siapa anak iblis, siapa anak Tuhan di sini. Tapi Allah lihat, Dia lihat jelas dan Dia marah. Kalau tidak tahu Dia marah terhadap dosa, tidak kenal Allah Alkitab, Allah dari Alkitab. Kalau kamu masih hidup di dalam dosa, maksudnya tahu itu dosa tapi terus-menerus lakukan. Tidak cari accountabilitas, tidak berperang itu, tidak berubah kebiasaan, tidak lakukan itu banyak hal supaya bisa berubah, tapi hanya, ya saya begitu. Bapak saya seperti itu, saya juga seperti itu. Harus bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan setelah itu harus percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Karena Dia sempurna. Kasih semua kepercayaan di hadap Dia. Tidak kepada diri sendiri. Oh saya sudah berubah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tidak. Kita percaya kepada Yesus Kristus.
Dan melalui Dia kita dapat keselamatan yang sempurna. Allah menerima kita karena kita menerima Dia. Kita berdoa. Bapa, saya berdoa supaya orang di sini yang kenal Engkau akan terus-menerus bersama Yesus Kristus. Supaya kami yang mengenal Engkau akan tidak berhenti, tapi akan terus-menerus tahan sampai akhirnya. Tidak karena kami hebat, tapi karena Engkau hebat. Karena Roh Kudus kerja di dalam hati kami. Dan Bapa, saya berdoa untuk orang di sini. Saya berdoa supaya orang yang tidak kenal Engkau diinsaf oleh dosa mereka. Supaya mereka tidak lagi bisa ada damai, tidak lagi bisa ada sukacita sampai mereka bertobat. Saya berdoa supaya orang di sini yang tinggal di dalam dosa akan takut kepada Tuhan. Saya berdoa supaya mereka tidak bisa tidur dengan nyaman, tidak bisa makan dengan nyaman, sampai mereka sadar dosa mereka dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan dapat keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa di dalam murka-Mu akan ingat belas kasihan terhadap mereka, supaya mereka tidak binasa dan tidak menipu diri sendiri lagi, tapi mereka akan dapat keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa, oh Tuhan, jangan menghakimi mereka di dalam dosa mereka, tapi membukakan hati mereka, bukakan mata mereka supaya mereka bisa lihat dosa, bisa lihat Allah yang kudus, yang penuh dengan murka, dan mereka bisa lari dari dosa, dan mereka bisa lari kepada Yesus Kristus dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia, dan dapat keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Dia. Oh Tuhan, bantu kami. Kita bodoh sekali Tuhan. Kita menipu diri sendiri gampang sekali Tuhan. Kita mengikuti iblis gampang sekali Tuhan. Tapi Engkau, oh Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Engkau mengasihi musuh-Mu sampai sudah kasih anak disalib untuk kami. Oh Tuhan, bantu kami mengerti, bantu kami lihat jelas, dan lari kepada Yesus Kristus dan tinggal di dalam Dia, supaya kita tidak binasa, tapi dapat hidup kekal karena Dia. Dalam nama Yesus. Amin.